Oke, salam kepada seluruh audiens dan moderator. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dianovi Islamiati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Slope Failure Kinematic Analysis Using Structure Flow Motion or SFM Method, Case Study in Bench 57 High Grade Limestone Mine in PT Solusi Bangun Indonesia, Tuban Plan. Nah, di sini saya berperan sebagai first author, kemudian ada beberapa co-authors yang merupakan pembimbing saya ketika kerja praktek di PT Solusi Bangun Indonesia. Ada Mas Valentinus Alan, kemudian ada Mbak Farida, dan ada Pak Hendy. Kemudian untuk outline poster yang akan saya sampaikan, seperti yang bisa kita lihat bersama di sini, diawali dengan abstrak, kemudian introduction, data and research method, results and discussion, conclusions, references, dan diakhiri dengan acknowledgement. Oke, kalau begitu kita awali dengan latar belakang penelitian ini. Sebenarnya kenapa saya melakukan penelitian ini itu dilatar belakangi dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827-30/MEM/2018 yang mengatakan bahwa kegiatan pengelolaan teknis penambangan termasuk kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan pemeliharaan kestabilan lereng penambangan yang paling kurang itu meliputi geometri dan dimensi lereng untuk tetap terjaga. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari probabilitas keruntuhan lereng yang mungkin terjadi di daerah penelitian, yakni di Bench 57 tambang batu gamping grade tinggi di PT Solusi Bangun Indonesia. Nah, untuk sebenarnya saya akan mengenalkan mengenai penelitian ini terlebih dahulu. Data diskontinuitas merupakan data yang sangat penting dalam studi kestabilan lereng. Nah, biasanya data ini didapatkan dengan secara konvensional melalui scanline survey. Nah, scanline survey ini tapi memiliki beberapa keterbatasan, yakni data tidak akan dapat diambil pada tebing yang tinggi dan terjal, karena hal tersebut akan menyulitkan dan berbahaya bagi pengambil datanya. Nah, hal itu akan berakibat data yang diambil biasanya hanya akan mewakili daerah bagian bawah tebing, sehingga kemungkinan akan berakibat pada hasil akhir dari analisis studi kestabilan lereng. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan metode structure flow motion untuk akuisisi data diskontinuitas di daerah penelitian. Sebenarnya apa sih metode structure flow motion itu? Metode structure flow motion atau biasa disebut dengan SFM merupakan suatu metode fotogrametri yang bisa membangun model 3 dimensi dari sebuah objek berdasarkan sensor yang bergerak. Dalam hal ini, sensor yang dimaksud adalah kamera yang mengambil foto dari berbagai sudut pandang. Model 3 dimensi yang sudah dibuat kemudian akan diolah lebih lanjut menjadi point cloud, yang dari point cloud tersebut nantinya dianalisis lebih lanjut untuk diekstraksi sehingga menghasilkan data kedudukan bidang yang diinginkan. Nah, kemudian untuk data and research method atau data dan metode penelitian, yang pertama saya lakukan adalah pengambilan atau akuisisi data foto menggunakan UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, yang biasa lebih familiarnya dikenal dengan drone. Untuk wahana yang saya gunakan adalah DJI Phantom 4 Pro versi 2, dan kemudian untuk daerah penelitian sendiri ini memiliki dimensi kurang lebih panjang 100 meter dan tinggi 10-12 meter. Ketika pengambilan data primer menggunakan UAV, saya menempatkan 2 ground control point atau GCP. Dan dari hasil pengambilan foto menggunakan UAV tersebut, saya berhasil mengambil 121 foto. Setelah data foto sudah dirasa cukup, kemudian dilakukan seleksi dari foto yang sudah diambil berdasarkan kualitas lighting dan overlapping atau tampalan antar foto. Nah, setelah kita melakukan seleksi dari foto tersebut, kemudian dilakukan foto processing menggunakan perangkat lunak Agisoft Metashape. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh perangkat lunak tersebut adalah foto aligning atau pensejajaran foto. Nah, foto aligning ini didasarkan pada fitur-fitur yang sama di setiap foto yang bertampalan, sehingga
software ini secara prinsip akan menghitung kedudukan dari foto-foto tersebut di koordinat 3 dimensi. Setelah dilakukan photo aligning, kemudian akan dilakukan interpolasi menjadi sparse point cloud. Setelah dilakukan interpolasi sparse point cloud, kemudian software akan menghitung kedudukan-kedudukan point cloud dengan densitas yang lebih rapat atau biasa disebut dense point cloud. Nah, untuk pembuatan dense point cloud ini di sini saya menggunakan kualitas medium dan menghasilkan sebanyak 10.291.105 titik point cloud. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar 2 di bawah ini. Setelah dilakukan pembuatan dense point cloud, tentunya dense point cloud tersebut kemudian diekspor menjadi ekstensi .las yang diharapkan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Setelah kita mengekspor point cloud dengan ekstensi .las ini, kemudian kita mengolahnya lebih lanjut pada perangkat lunak yang berbeda. Dalam hal ini adalah Cloud Compare. Di sini secara spesifik saya menggunakan plugin Kompas, yang dimana plugin Kompas ini tetap membutuhkan kontrol dari kita sebagai pengguna untuk melakukan tracing setiap diskontinuitas yang ada pada point cloud. Jadi ketika setelah point cloud ini dimasukkan di Cloud Compare, kemudian kita mengklik plugin Kompas, kemudian kita harus melakukan tracing pada kekar-kekar atau diskontinuitas yang terlihat pada point cloud. Ketika menggunakan plugin Kompas ini, saya menggunakan algoritma darkness. Sehingga sebenarnya point Kompas ini berprinsip dengan tracing menggunakan kesamaan nilai brightness atau brightness index. Nah, kenapa saya menggunakan algoritma darkness? Hal ini karena struktur-struktur yang ada di singkapan itu cenderung memiliki nilai yang lebih gelap daripada kondisi di sekitarnya. Setelah dilakukan tracing setiap diskontinuitas yang dapat saya amati, kemudian saya melakukan base fitting plane untuk setiap diskontinuitas yang ada, dan dapat dihasilkan kedudukan data dari bidang diskontinuitas tersebut. Selain menghitung kedudukan bidang diskontinuitas, base fitting plane yang ada pada plugin Kompas juga dapat digunakan untuk menghitung kedudukan bidang. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar 3, gambar 3 ini menunjukkan ekstraksi bidang diskontinuitas pada daerah penelitian. Di sini kalau bisa biar lebih jelas ada warna hijau dan warna biru. Hal ini menunjukkan bahwa bidang tersebut memiliki orientasi yang berbeda. Kemudian untuk gambar 4 dan gambar 5, ini merupakan base fitting plane atau kedudukan bidang tebing itu sendiri. Mengapa saya membagi tebing menjadi 2? Sebenarnya bench-nya itu merupakan satu singkapan, akan tetapi bentuknya itu cenderung curvy, berbelok. Nah, padahal untuk slab failure kinematic analysis sendiri ini paling baik digunakan pada single phase slope, sehingga saya memutuskan untuk membagi 2 tebing tersebut yang menjadi eastern atau bagian timur dan bagian barat. Nah, setelah data-data geometri baik dari diskontinuitas dan bidang tebing tersebut, kemudian saya melakukan analisis kinematika keruntuhan lereng. Nah, untuk hasil dari penelitian ini, seperti yang dapat kita lihat, terdapat 3 jenis keruntuhan lereng yang saya analisis menggunakan software DIPS. Yang pertama ada plane atau planar sliding, kemudian ada wedge sliding atau kalau biasa dikenal sebagai keruntuhan membaji, kemudian ada toppling atau keruntuhan rebah. Nah, planar sliding ini apa? Planar sliding ini terjadi ketika sebuah blok batuan akan meluncur pada bidang tunggal yang bidangnya itu mengarah keluar lereng. Dan ada beberapa syarat geometris agar keruntuhan planar ini dapat terjadi. Yang pertama, strike dari bidang gelincir tersebut harus sejajar dengan bidang muka lereng dengan toleransi kurang lebih 20 derajat. Kemudian yang kedua, dip dari bidang tersebut memiliki nilai yang kurang dari dip dari tebing itu sendiri dan memiliki nilai yang lebih dari sudut gesek dalam. Kemudian yang kedua ada wedge sliding atau keruntuhan membaji. Keruntuhan ini merupakan ketika terdapat dua bidang diskontinuitas yang berpotongan dan membentuk baji serta mengarah keluar lereng, sehingga
perpotongan dari bidang tersebut dapat berperan sebagai sliding plane atau bidang gelincir. Nah, untuk syarat geometri agar terjadi keruntuhan membaji ini, yang pertama, nilai plunge dari perpotongan dua bidang ini harus kurang dari dip dari muka tebing dan memiliki nilai yang lebih besar daripada sudut gesek dalam dari batuan penyusun tebing. Yang kedua, garis perpotongan dari kedua bidang tersebut harus mengarah ke luar lereng dengan sehingga bisa dikatakan bahwa kurang lebih sejajar dengan arah dip dari lereng tersebut. Yang terakhir ada keruntuhan rebah atau toppling. Nah, sebenarnya di sini walaupun hanya terdapat satu diagram, sebenarnya dibagi menjadi dua, yakni ada direct toppling dan oblique toppling. Nah, sebenarnya toppling atau rebah itu apa? Toppling ini merupakan keruntuhan lereng yang biasa terjadi pada daerah-daerah yang dia itu diskontinuitasnya hampir tegak dan mengarah ke dalam lereng. Untuk direct toppling ini dapat terjadi, harus terdapat dua komponen, yakni yang pertama diskontinuitas yang hampir tegak dan mengarah ke dalam lereng, serta terdapat bidang gelincir atau base plane yang berpotongan tegak lurus dengan bidang tersebut dan mengarah keluar lereng. Sehingga apabila dapat diilustrasikan, akan ada bidang diskontinuitas seperti ini, kemudian ada base plane yang seperti ini, sehingga akan meluncur seperti rebahan. Seperti ini. Kemudian untuk kondisi geometris agar keruntuhan rebah ini dapat terjadi, yang pertama adalah perpotongan antara bidang diskontinuitas serta base plane-nya harus sejajar dengan muka lereng, strike muka lereng dengan toleransi juga sama, kurang lebih 20 derajat. Dan hal ini disebut dengan lateral limit. Toleransi 20 derajat biasa disebut dengan lateral limit. Yang kedua, plunge dari perpotongan antara bidang diskontinuitas dan base plane harus memiliki nilai yang kurang dari slope dip. Sementara untuk oblique toppling sendiri, sebenarnya oblique toppling ini mirip dengan direct toppling, akan tetapi kedudukan dari tren perpotongan base plane serta bidang diskontinuitasnya tidak dibatasi oleh lateral limit, sehingga kemungkinan biasanya terjadinya lebih besar. Nah, setelah dianalisis pada kedua tebing, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk western slope atau tebing di bagian barat memiliki kemungkinan terjadi planar sliding sebanyak 3,08%. Kemudian untuk wedge sliding, perpotongan dari kedua bidang yang dapat terjadi memiliki kemungkinan 13,99% dari total perpotongan yang ada. Kemudian untuk direct toppling memiliki nilai 4,42%, dan oblique toppling memiliki nilai 6,68%. Sementara untuk tebing bagian timur atau eastern slope memiliki kemungkinan planar sliding sebanyak 7,89%. Untuk wedge sliding memiliki nilai 17,5%. Untuk direct toppling memiliki nilai 7,25%. Dan untuk oblique toppling sendiri memiliki nilai 7,82%. Di sini pada diagram yang ada, daerah-daerah yang memiliki bidang-bidang diskontinuitas yang memiliki kemungkinan untuk runtuh biasanya digambarkan dengan warna merah atau area warna merah ini pada setiap diagram. Sedangkan untuk kontur-kontur yang ada pada diagram ini menunjukkan pole atau kutub-kutub dari kedudukan bidang diskontinuitas yang ada. Dan untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, setelah dilakukan base plane fitting dari setiap muka tebing, untuk tebing bagian timur memiliki nilai kedudukan N232 derajat east dengan dip 79 derajat, sedangkan untuk base fitting plane dari tebing bagian barat memiliki nilai N261 derajat east dengan dip 77 derajat. Kemudian seperti yang dapat kita lihat pada diagram ini, baik pada bagian barat tebing maupun bagian timur tebing, kedudukan diskontinuitasnya itu tidak sistematis, cenderung random, sehingga pole-nya ini cenderung menyebar di seluruh stereonet, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa diskontinuitas yang ada pada bench 57 high grade limestone ini kemungkinan tidak disebabkan oleh adanya
tectonic activity, melainkan diinterpretasikan karena pengaruh dari aktivitas blasting pada daerah penelitian. Kemudian seperti yang ketiga, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk jenis keruntuhan lereng yang paling dominan dapat terjadi di daerah penelitian pada kedua sisi tebing, yakni merupakan wedge sliding yang memiliki nilai 13,99% di bagian barat dan 17,5% di bagian timur. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, untuk menutup presentasi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada PT Solusi Bangun Indonesia, terkhusus untuk Quarry Department Team yang sudah memberikan support dan bimbingan kepada saya selama saya melakukan kerja praktek di PT Solusi Bangun Indonesia. Terima kasih.